Kembali lagi di kabar pagi pemirsa, penyebaran kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus merangkak naik. Pemerintah memperketat mobilitas dengan penguatan protokol kesehatan, pemberian vaksin booster juga dipercepat. Hingga kini sudah terdeteksi lebih dari 500 kasus Omikron di tanah air dengan kasus terbanyak berada di DKI Jakarta. Untuk memutus mata rantai penyebaran varian Omikron, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah. Di antaranya pengetatan mobilitas yang dibarengi dengan penguatan protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut DKI Jakarta sebagai medan perang pertama dalam menghadapi COVID-19 varian Omikron. Yang kedua, kami juga sampaikan bahwa sebagian besar, lebih dari 90% memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani ya perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta ini. Beberapa hal yang tadi menjadi arahan Bapak Presiden adalah dipastikan walaupun kita tidak usah panik, tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes di Jakarta harus ditingkatkan, penggunaan peduli lindungi juga harus diperketat, testing, tracing, dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan, dianjurkan untuk tidak berkerumun, ya, dan tidak mobilitasnya terlampau banyak. Jalankan saja yang normal yang sekarang sudah dijalankan, tapi hindari kerumunan. Kalau disarankan tidak usah ke luar negeri, kalau tidak perlu perjalanan luar kota pun kita kurangi. Sementara itu, Koordinator PPKM Jawa Bali dan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan puncak gelombang Omikron di Indonesia akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang. Dan untuk menekan penyebaran, pemerintah percepat akselerasi vaksin booster terutama di wilayah Jabodetabek dan persyaratan beraktivitas di tempat umum juga diperketat. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, berangkat dari trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan, itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kami sudah terhubung dengan reporter Yasmin Rahmadi yang berada di lokasi. Yasmin, bagaimana data terbaru pasien yang kini dirawat inap di lokasi Anda? Ya, selamat pagi pemirsa. Memang jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga kini masih terus mengalami penambahan, dan di mana memang berdasarkan data terakhir saat ini terdapat sebanyak 2.541 pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Artinya memang occupancy rate ataupun tingkat keterisian di RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini berada di angka 42%. Dan pemirsa, memang saat ini pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini merupakan pasien dengan gejala sedang hingga berat, yang mana ini juga termasuk
pasien dengan varian Omikron. Dan memang saat ini pasien Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini adalah sebanyak 66 orang. Sementara itu untuk pasien tanpa gejala dan juga pasien dengan gejala ringan saat ini dirawat di Wisma Atlet Pademangan. Nah pemirsa, memang sebelumnya pihak dari Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini mengatakan bahwa pihaknya juga sudah mengantisipasi jika nantinya terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan Tower 7 di Wisma Atlet Kemayoran, yang mana memang saat ini Tower 7 Wisma Atlet Kemayoran ini sudah siap untuk menerima pasien. Sementara itu untuk obat-obatan dan juga tabung oksigen ini dikatakan persediaannya aman hingga 4 bulan ke depan. Dan selain itu pemirsa, memang beberapa waktu terakhir ini, sebagian besar dari kasus positif COVID-19 yang ditemukan di Jakarta ini berasal dari perjalanan luar negeri, yang mana ini utamanya ini berasal dari pelaku perjalanan dari Arab Saudi, lalu diikuti oleh pelaku perjalanan dari Turki dan juga dari Malaysia. Dan memang menanggapi adanya kemungkinan bahwa nantinya akan ada lonjakan kasus positif COVID-19, pemerintah khususnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan melakukan asesmen terhadap PPKM sebanyak 1 minggu sekali, yang mana artinya sebelumnya ini asesmen dilakukan sebanyak 2 minggu sekali, nantinya akan dilakukan seminggu sekali. Dan selain itu pemirsa, tentunya pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk menekan adanya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Di antaranya ini adalah dengan memperketat protokol kesehatan dan juga mempercepat distribusi vaksin. Dan selain itu tentunya pemerintah juga akan melakukan percepatan untuk adanya penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Ramadi mengabarkan langsung dari RSDC Wisma Atlet.